Tanggal belum muncul, cuman ya kayaknya semua orang udah ngerti itu dekat. Dekatnya tuh artinya nggak lama lagi. Jadi ya karena faktor kalian juga harusnya semuanya tahu jadwal anak Bigetron RA itu padat padat banget. Gue udah ngechat sama orang Sika meskipun kita udah daftar dari September tapi kita minta tolong buat ngundurin diri karena ya kepadatan jadwal itu. Bentar lagi kita juga ada Nimo. Kalian tahu Nimo? Nimo ada Nimo C itu. Ya Nimo baik lagi juga karena itu kewajiban Nimo kita ikut daftar. Jadi kita ikutnya tetap di ada Nimo sebentar lagi. Sama Sika kita mengundurkan diri karena jadwalnya padat. Ya semua tidak cuan nggak ada urusannya sih, lebih karena jadwal. Sebenarnya gue pengennya tetap lanjut, cuman gue gara-gara jadwal kalendernya padat banget, jadi gue skip. Kenapa? Karena Nimo punya saya juga lama, langsung bakal ketemu Sika kapan kita bakal liburan. Soalnya jadi kita harusnya liburan. Meskipun gue Edwin bilang Raja 4, harusnya kita ntar ada ke tempat lain sih. Raja 4 bukan apa ya, bukan jadi bikin orang nggak mau ke situ ya. Tapi ada beberapa aspek yang bikin kita belum mau ke Raja 4 dulu. Tapi kalau soal rehat, sekarang itu lagi rehat, lagi istirahat dulu. Having fun, nongkrong, pulang. Nggak ada latihan, nggak ada apa ya. Streaming dikejar ya, itu baik lagi ke kewajiban diri sendiri sih. Ya, terus kalau yang pada ngomong Piala Presiden, jadi gue tuh udah diskusi sama orang pengurus Piala Presiden. Semua tim di Indonesia tuh ingin ikut ke Piala Presiden eSport. Apalagi close qualifier kita udah dikabarin semuanya, bisa dibilang semua tim diundang. Cuman ya balik lagi, Piala Presiden itu akan kalau lolos akan tabrakan sama PMGC. Jadi tim-tim yang PMGC, gue saranin sih kayaknya tim yang lolos PMGC harus skip deh. Ya kira kita skip. Tim-tim yang PMGC skip Piala Presiden kayaknya. Jadi BTR bukan mengundurkan diri, tidak menerima undangan close qualifier Piala Presiden eSport. Cuman ya sebenarnya kita juga mau, kita semua tahu hype dari Piala Presiden pas yang waktu itu ada Just No Limit dan lain-lain, prestisnya tinggi. Cuma baik lagi karena kalau lolos dari close qualifier sama aja tidak bisa bermain di finalnya yang ada tanggalnya. Pele aja, Ion aja. Lu aja main sana daftar di Open Qualifier kemarin, heran. Lagi ngomongin apa, sotoy-sotoy ngatur-ngatur. Donate kagak, gaji gua kagak ngatur-ngatur Herman. Sopan santun aja dong. Santai dikit. Diajarin nggak? Orang yang ngomong yang terlalu ngatur. Nyahut nggak apa-apa gitu. Ban Krum dulu. Oh ya, sorry. Ya, jadi seperti itu. Kalau yang pada ngomong-ngomong yuhai. Udahlah, namanya juga orang. Kalian tau lah ke gimana rasanya. Yang udah berumur ya, yang bocil-bocil ntar bakal alamin ya. Ini gue ajarin biar buat pengalaman kan juga. Anak masih muda tuh tiba-tiba pindah negara, hitungannya sendiri ya, meskipun semua temen. Ya, masih harus adaptasi. Dan juga kalau kata orang secara performance, tim apapun, bola, Dota, Mobile Legend, apapun lah. Ketika ada player baru masuk, dia tuh bakal jadi berbeda sendiri dulu gitu. Kayak bakal ngangkat tim. Tapi Indian orang itu bakal ngikutin tim. Honeymoon periodnya, fase bulan madunya udah lewat. Bakal tetap harus ada adaptasi dan struggle. Ya kalau sekarang dia underperform, ya udah itu namanya proses. Butuh waktu, betul. Cuman ya culture shock juga ada pasti. Cuman ya kita semua tahu apa yang bisa dilakukan oleh seorang Yuhai. Kita udah lihat highlight-highlightnya dan itu nggak sekali. Player kalau satu kali highlight artinya mungkin hoki. Tapi kalau dia udah sering highlight ya pada akhirnya artinya dia bisa mencapai itu lagi. Cuma butuh waktu adaptasi. Namanya juga manusia, namanya juga anak muda gitu. Yang ngomong bucin nggak juga. Kalian tuh tahu Bila lah.
Mute tuh kembarannya ya sama aja. Mereka tuh positive vibes, dewasanya. Gue respect sama mereka dari dulu. Ini mereka juga nge-push. Saling nge-push lah kedua pasangan itu untuk jadi lebih baik. Nggak ada namanya gara-gara bucin jadi bodoh ya, ini biar nginget. Kalian juga pasti yang kalau mau nonton Isfan tuh otaknya jalan semua. Yang bocil-bocil gila tuh yang kerjanya sampai ya yang barusan terjadi lah. Meskipun persaingan ada tensi antara dua brand tersebut, gue kasihan sih sama teman kita di RRQ sampai harus buat statement, sampai harus bergerak ke jalur hukum gara-gara oknum-oknum yang sok-sok bawa nama, sok-sok terlalu itu. Malunya di tim e-sportnya. Dan kalian juga kalau sampai lakuin itu sok-sok ngaku fans BTR atau gara-gara abis misalnya BTR gitu-gitu orang akunnya hilang, BTR tuh juga malu. Ya, oknum-oknum kayak gitu tuh selalu ada lah dimanapun gue udah bahas itu kemarin udah berkali-kali lagi. Ya, respect. Share. Share. Maksudnya respect lah. Kita tuh semua saling respect. Semoga baik-baik aja lah. Semoga ini bakal jadi, amin ya, apa yang dilakukan RRQ ini bakal jadi catatan dan panutan biar jadi contoh suatu saat nggak bakal ada lagi orang yang berani jadi oknum yang bikin sampai sebuah akun di ban. Ya itu provokator pasti. Itu bukan fanbase-nya kayak gitu. Oknum tuh banyak, apalagi banyak ya bocil kurang pendidikan lah. Bahkan bukan bocil, manusia kurang pendidikan lah. Soalnya yang dewasa juga ada. Orang-orang yang kurang pergaulan, kurang pendidikan, kurang budi pekerti, kurang akhlak. Semoga yang terbaik aja lah buat masa depan e-sport Indonesia. Saya jujur kalau kayak gini terus malu jadi orang tokoh e-sport Indonesia kalau fansnya terlalu barbar. Kalau kayak gini terus. Cuma kita bangga lah. Perkembangan e-sport Indonesia itu sangat pesat ya. Dari kita yang nggak ada apa-apa, tiba-tiba Mobile Legends terus meledak, PUBG Mobile juga meledak. Sekarang kita jadi thank you Krum, sehat selalu rezeki, dan juga ada tadi yang banyak nge-give, ada Mei, ada Rizky sebatang 2000, Monarch. Bangga lah. Kita tuh baru berapa tahun tapi udah jadi gede loh. Tapi ya prematur, tapi tetap aja itu perkembangan yang pesat. Orang yang dari nggak main game jadi main game, sesimpel gara-gara suka sama scene Mobile Legends, suka sama scene PUBG Mobile. Ya kita harus tetap tepuk tangan sama perkembangan e-sport di Indonesia kita. Kalian harus merasa bangga. Tapi ya namanya semakin tinggi pohon, semakin kuat angin dengan niupnya. Itu bukan cuma buat tim-tim gede ya. Komunitas gede kayak kita juga banyak oknumnya. Angin-angin pengganggu itu oknum-oknumnya. Gitu. FF. Ya FF juga dari momen pas EVOS yang juara dunia waktu dulu itu. Live stream di GH baru, anak baru lu ya? Nih. Masih